Shalom, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susanti Tamar, biasa disapa Susanti. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2624029. Saya akan membuat video singkat mengenai fungsi dan sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu perkembangan awal bahasa Indonesia sudah ada sejak abad ke-7 yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Bahasa Sanskerta masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan penyebaran agama Hindu-Buddha sekitar abad ke-5 Masehi. Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai Bahasa Persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Ikrar ini diajukan oleh Muhammad Yamin dalam Kongres Sumpah Pemuda. Bahasa resmi negara Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Penetapan ini tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Perkembangan setelah kemerdekaan, setelah menjadi bahasa resmi negara, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dan digunakan sebagai lapisan masyarakat. Selain itu, ada beberapa fakta menarik tentang bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam. Bahasa Indonesia merupakan bahasa terbesar di Asia Tenggara. Bahasa Indonesia menyerap banyak istilah dan kosakata bahasa asing. Bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi, di antaranya yang pertama, sarana pemersatu. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu bangsa, suku, dan budaya. Yang kedua, simbol identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan simbol identitas nasional. Alat komunikasi bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Yang ketiga, bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di berbagai lembaga pendidikan, mulai dari kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Yang keempat, alat perhubungan nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perhubungan nasional untuk kepentingan pemerintah, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Jadi, alat komunikasi dalam bisnis, bahasa Indonesia digunakan sebagai bidang bisnis untuk memperluas relasi dan menjalankan bisnis dengan baik. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah ada sejak peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1945. Sekian dan terima kasih penjelasan saya mengenai fungsi dan sejarah bahasa Indonesia dalam kehidupan kita. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kita sebagai warga negara Indonesia patut menjaga bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat mempersatukan kita dari berbagai perbedaan, diantaranya perbedaan suku, ras, budaya, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.